رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. صلي وسلم على النبي الأمي، صلي وسلم على النبي الأمي، صلي وسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله. يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah di hari kiamat kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin wa shaimat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa begitu berkahnya bulan suci Ramadan, kita pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-17. Seperti biasanya bersama kami Al-Fakir Husni Tamrin dalam tausiah menyambut buka puasa dengan tema yang berbeda, yakni tema kita pada hari ini keagungan Al-Quran. Hari ini kita ibarat seorang pengembara dalam suatu perjalanan. Lihat dan renung laut maya yang terdampar di hadapan kita. Itu adalah liku perjalanan yang harus kita lalui. Bagaimana indahnya daripada sebuah puisi sastra, namun keagungan lebih indah, lebih bagus daripada ungkapan-ungkapan firman-firman dalam Al-Quran. Orang Barat telah meneliti daripada keilmuannya tentang Al-Quran, luar biasa, sangat mengagumkan. Bahkan orientalis yang coba-coba bagaimana Al-Quran bisa dirusak, bisa digoyahkan. Christian Snow Al-Grunji pergi menuntut ilmu di kota suci Mekah sampai hafal Al-Quran, kitab-kitab yang lainnya serta tafsirnya, dengan juga mengubah namanya Haji Abdul Ghaffar. Akhirnya juga ia tunduk keagungan Al-Quran. Simon Ruston mengubah namanya menjadi Salman Rushdie dari India, membuat sebuah buku dengan judul Ayat-Ayat Syaitan. Dalam buku itu yang pernah saya baca pada tahun 1996 mengatakan Muhammad dengan nama si Mohon, yang artinya si pembohong. Ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran adalah ayat-ayat setan. Juga pada akhirnya ia tunduk daripada keagungan Al-Quran. Jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran, maka kita harus ingat, dan Allah sendiri yang menjaganya daripada kitab sucinya, yakni Al-Quranul Karim. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab, pergi
melihat ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terasa terkejut antara Abu Jahal dan Abu Lahab, terberakan keduanya. Ada apa? Kok kesini juga? Padahal tidak ada janjian manusia berdua ini. Lalu dia berkata, saya ingin melihat daripada keponakan kita. Luar biasa mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi dia tidak beriman. Dan terus bagaimana si Muhammad ini, keponakannya, supaya celaka dan celaka. Tapi beberapa kali ini mencelakakannya, Allah Subhanahu Wa Taala menolong. Inilah keagungan-keagungan daripada Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran walaupun kita belum amalkan, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, sudah ada pahalanya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil belum ada pahalanya kalau belum diamalkan. Bahkan dari kitab pertama yang awal diturunkan pada malam bulan suci Ramadan, kitab sebelumnya Nabi Ibrahim, juga tidak ada pahalanya. Bagaimana suara indahnya Nabi Daud alaihissalam ketika membacakan daripada kitab Zabur, burung-burung berhenti, angin-angin berhenti mendengarkan suara indahnya Nabi Daud. Namun ketika dibacakan ayat Allah Al-Quranul Karim, ternyata luar biasa. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika ayat Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan namanya, maka seorang yang beriman maka bergetar hatinya. Orang kafir aja ketika mendengarkan ayat Allah disebutkan bergetar hatinya. Sidak sur, orang kafir mendengarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala bergetar hatinya. Ia masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab dulu adalah tentara komandan orang kafir Quraisy. Ketika dibacakan ayat Allah oleh adiknya, dia mencari Muhammad. Bukan ingin membunuh Muhammad, tapi dia masuk Islam. Bertambah iman. Sehingga pun dia menjadi khalifah yang kedua. Wa ala rabbina tawakkalun. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Shaimin wa saimat wa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suhuf Ibrahim, kitab Nabi Ibrahim, terpaut jaraknya antara kitab Tauratnya Nabi Musa itu 700 tahun lamanya. Diturunkan juga di bulan suci Ramadan. Antara kitab Taurat dan kitab Zabur itu jaraknya selama 500 tahun. Diturunkan juga pada malam bulan suci Ramadan. Antara kitab Zabur dengan kitab Injil jaraknya itu 1200 tahun. Diturunkan juga pada malam bulan suci Ramadan. Dan kitab Injil dengan Al-Quran itu jaraknya 620 tahun. Diturunkan juga pada malam bulan suci Ramadan. Semuanya sudah dikumpulkan begitu indah, tersusun rapi. Kitab-kitab itu disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Maka dari itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keagungan-keagungan Al-Quran. Banyak sekali. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik daripada umatku, kata Rasulullah, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Untuk itu mari kita betul-betul bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar tahu tulis Al-Quran. Cobalah kita, akhlak kita tadabburkan Al-Quran dari akhlak Al-Quran. Karena ketika istri Rasulullah Siti Aisyah ditanya, apa sih akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, akhlak Rasulullah khuluqul Quran. Artinya budi pekerti Rasulullah, perangai Rasulullah ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berakhlak
Al-Quran, budi pekerti kita menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik, generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang Quran. Mungkin inilah demikian tausiah singkat menyambut buka puasa yang dapat saya hantarkan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kehilapan dan kesalahan itu dari aib dari saya pribadi, itu mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup daripada tausiah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan selalu ada pada kita. Allahumma taqabbal wa syukur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli alal malaikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa halil ta'atika jama'atan bi rahmatika wa rahimin. Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qarib mujibud da'wati lil hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa Allahumma zikirna ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.